semuanya. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang masa depanmu di dunia informatika, yaitu panduan studi lanjut untuk siswa kelas 10 SMA maupun SMK. Melalui video ini, kita akan mengenal apa itu informatika, apa saja yang dipelajari, serta peluang studi dan karir yang bisa ditempuh di masa depan. Pertanyaannya, kenapa kita perlu belajar informatika? Nah, saat ini, teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari kita belajar, berkomunikasi, hingga bekerja. Semuanya banyak memanfaatkan teknologi digital. Karena itu, memahami dunia digital bukan lagi sekedar hobi, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk menghadapi masa depan. Dengan belajar informatika, kita dapat memahami cara kerja teknologi dan menggunakannya secara lebih bijak dan juga efektif. Nah, di kelas 10 ini, apa saja yang kita pelajari? Di sini, terdapat beberapa materi dasar informatika yang penting untuk dipelajari. Yang pertama, ada berpikir komputasional, yaitu melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang kedua, ada sistem komputer, di mana ia membahas bagaimana perangkat keras, perangkat lunak, dan juga pengguna bekerja sama dalam mengolah data. Yang ketiga, ada jaringan dan juga internet, yaitu mempelajari bagaimana data dapat berpindah dan terhubung melalui jaringan, baik menggunakan kabel maupun secara nirkabel. Nah, setelah lulus sekolah, kita dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi loh pada bidang informatika. Di perguruan tinggi, pembelajaran akan lebih mendalam dan spesifik dibandingkan saat di sekolah. Beberapa pilihan jurusan yang dapat dipilih antara lain ada, yang pertama, teknik informatika yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada sistem informasi yang menggabungkan teknologi dan bisnis, serta ada keamanan siber yang berfokus pada perlindungan data dan sistem dari berbagai ancaman digital. Dua jurusan yang cukup populer di bidang informatika adalah teknik informatika dan sistem informasi. Teknik informatika ini cocok bagi siswa yang menyukai pemrograman, logika, matematika, serta pengembangan teknologi. Lulusan jurusan ini biasanya banyak terlibat dalam pembuatan aplikasi maupun sistem komputer. Sementara itu, sistem informasi lebih cocok bagi siswa yang tertarik pada manajemen, komunikasi, dan pemanfaatan teknologi dalam dunia bisnis. Jurusan ini berperan sebagai penghubung antara kebutuhan bisnis dan solusi teknologi. Dunia informatika sangat luas dan memiliki banyak bidang spesialisasi yang menarik. Contohnya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan, atau yang biasanya kita kenal sebagai AI, yang berfokus pada pengembangan mesin yang mampu belajar dan mengambil keputusan. Kemudian ada game development, yaitu bidang yang berkaitan dengan pembuatan dan pengembangan permainan digital. Selain itu, terdapat cyber security yang bertugas melindungi data dan sistem dari ancaman maupun serangan siber. Dengan banyaknya pilihan tersebut, setiap orang dapat memilih bidang yang paling sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu profesi impian lulusan IT. Nah, apa aja sih emangnya profesi impian lulusan IT? Yang pertama, software engineer. Nah, software engineer adalah seorang profesional teknologi yang menerapkan prinsip-prinsip rekayasa engineering untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak seperti aplikasi, sistem operasi, atau game. Nah, pekerjaan mereka ini mencakup beberapa tahapan utama dalam siklus pengembangan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan, penulisan kode, dan pengujian. Contoh-contohnya, mereka itu membangun aplikasi-aplikasi yang berguna seperti membangun Instagram, Gojek, atau Valorant. Nah, pekerjaan yang kedua, data scientist. Data scientist adalah seorang profesional yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data berskala besar guna menemukan pola dan memecahkan masalah. Tugas utama dari data scientist adalah pengumpulan dan pembersihan data, pembuatan model atau machine learning, visualisasi, dan rekomendasi. Nah, kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang data scientist meliputi pemrograman, database dan query, statistik dan matematika, dan pemahaman bisnis. Yang ketiga ada UI UX designer, yaitu
seorang profesional yang bertugas untuk merancang tampilan aplikasi agar cantik dan lebih mudah dipakai. Nah, proses kerja utamanya adalah riset dan analisis, wireframing dan prototyping, visual design, dan testing. Nah, yang selanjutnya adalah perbandingan fokus belajar. Di sini akan ada 3 aspek perbandingan antara teknik informatika dan sistem informasi. Aspek yang pertama adalah fokus belajar atau fokus utama. Kalau teknik informatika, fokus utamanya adalah teknik dan logika pemrograman. Jadi, mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan merancang, mengembangkan, dan memelihara teknologi informasi. Mereka akan bisa memecahkan berbagai masalah komputasi dengan praktis. Yang kedua ada sistem informasi. Fokus utamanya adalah manajemen dan analisis bisnis. Nah, jadi fokus utama mereka adalah untuk mengelola data menjadi informasi yang bernilai strategis. Tujuannya adalah untuk merancang solusi digital yang tepat guna memecahkan masalah, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi operasional suatu organisasi. Aspek yang kedua adalah skill utama. Skill utama di teknik informatika adalah coding, algoritma, dan AI. Nah, skill utama teknik informatika ini tuh lebih berpusat kepada pemecahan masalah melalui teknologi. Nah, yang selanjutnya skill utama dari sistem informasi yang berpusat pada database dan manajemen proyek. Nah, jadi skill utamanya itu berfungsi untuk menjembatani kebutuhan bisnis dan teknologi. Kenapa keterampilan ini penting? Karena keterampilan ini penting untuk menganalisis kebutuhan, merancang solusi berbasis sistem, serta mengelola implementasinya secara efektif. Nah, aspek yang ketiga adalah gelar lulusan. Gelar lulusan dari teknik informatika adalah Eskom atau Sarjana Komputer. Sementara gelar lulusan sistem informasi adalah SSI, Sarjana Sistem Informasi. Nah, sekarang aku mau kasih tahu nih, persiapan apa saja yang harus dimulai dari sekarang. Pertama, yaitu untuk memperkuat matematika, terutama logika dan probabilitas. Nah, kok gitu sih? Kok ada matematika? Nah, iya, kita harus memperkuat logika dan probabilitas karena keduanya adalah fondasi utama dalam merancang sistem cerdas, menyusun algoritma yang efisien, dan memecahkan masalah berbasis data. Nah, persiapan yang kedua adalah untuk belajar coding dasar, seperti mencoba bahasa Python atau Scratch. Kenapa hal ini penting? Nah, belajar coding seperti Scratch dan Python penting untuk melatih cara berpikir logis, mengasah kemampuan pemecahan masalah atau problem solving, serta mempersiapkan kita menghadapi era digital. Keterampilan ini membantu kita menjadi kreator teknologi, bukan sekedar pengguna. Nah, persiapan yang ketiga nih, yaitu bahasa Inggris, karena penting untuk membaca dokumentasi IT. Karena bahasa Inggris dan TIK itu saling terikat. Menguasai bahasa Inggris membuka akses global. Nah, alasannya karena TIK dan bahasa Inggris itu saling terikat. Alasan utamanya adalah untuk memahami coding dan software, akses referensi global, peluang karir terbuka lebar, dan penggunaan aplikasi. Nah, persiapan yang terakhir adalah ikut komunitas seperti gabung eskul robotik atau coding. Nah, hal ini penting karena bisa memperluas networking kita, mengikuti workshop, hingga mempersiapkan diri untuk kompetisi teknologi. Nah, di sini ada beberapa komunitas coding di Batam seperti Batam Dev, Programmer Batam, dan Batam Programmer Community. Nah, kemudian ada juga tempat belajar robotik di Batam seperti Robotics Education Center, Coding Next Batam, Politeknik Negeri Batam. Yang selanjutnya adalah peluang kerja yang luas. Nah, di tahun 2025 ini diperkirakan ada 100 juta pekerjaan baru yang membutuhkan skill informatika dan AI di seluruh dunia. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena peluang tersebut bisa mencapai jumlah
jumlah sebesar itu melalui beberapa sektor utama di bawah naungan TIK, seperti pekerjaan kreatif dan digital, pengembangan infrastruktur, dan pemasaran berbasis algoritma. Nah, contoh-contoh pekerjaan baru yang skill utamanya adalah TIK dan AI adalah prompt engineer, AI ethicist dan auditor, AI product manager, machine learning engineer, dan AI security specialist, juga data engineer. Nah, banyak kan pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan skill informatika ini. Bill Gates, yaitu selaku pendiri perusahaan teknologi terbesar yaitu Microsoft, pernah mengatakan, belajar menulis kode melatih pikiranmu untuk berpikir lebih baik, membantumu memecahkan masalah di bidang apapun.